Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Teman-teman, ayat ini mengingatkan setiap kita bahwa ibadah kita yang sejati adalah ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dan seperti pesan Allah kepada kita diminta untuk mengasihi Allah Bapa kita. Kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu teman-teman, untuk memulai ibadah ini aku ingin ajak kita semua mengangkat satu pujian. Apalah arti ibadahmu? Teman-teman, mungkin setiap kita sadar bahwa ketika pergantian tahun kemarin, mayoritas dari kita memiliki harapan, semoga pandemi lekas. Semoga situasi lekas stabil. Tapi nyatanya, di awal tahun ini kita melihat makin hari, it's getting worse. Dan di Indonesia, tercatat 14.400, one of the record. Tapi pernahkah kita berpikir, salah satu resolusi kita adalah, tahun ini, apapun yang terjadi, aku percaya bahwa ada Tuhan. Ada seorang juru selamat yang kita rayakan kelahirannya bulan lalu. Hadir buat setiap kita. Dan ia juga adalah Allah yang memanggil kita untuk melayani Dia. Tapi seberapa sering atas dosa-dosa yang kita lakukan, justru kita
menjauh dari aku. Mazmur 32 ayat yang kelima berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Kita manusia yang berdosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa itu. Tapi ada satu janji Allah. Ketika kita mau mengakui dosa-dosa itu, ada pengampunan diberi. Saat ini teman-teman, aku ingin mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Boleh merenungkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan kita mau akui bersama kepada Tuhan dan mohon pengampunan itu. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak. Mari kita sama-sama ingat seberapa sering kita justru menjauh dari undangan Tuhan untuk melayaninya. Kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan contoh menjadi seorang pelayan. Dan ketika kita ada anak-anaknya, kita diajak Tuhan, diberi tugas untuk melayani Tuhan. Seberapa sering kita justru melupakan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami adalah manusia yang lemah. Kami membutuhkan naungan-Mu ya Bapa. Ampuni ketika seringkali kami melupakan Engkau. Kami melupakan tugas kami bahwa kami ada pelayan Tuhan. Saat ini Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang mengampuni dosa-dosa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Bagi siapa yang mengakui dosanya, Tuhan akan mengampuni. Dan berita anugerah kita diambil dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kristus adalah sumber terang hidup itu teman-teman. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku ingin ajak setiap kita menyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan setiap kita. Allah yang mengampuni dosa kita. Juru selamat itu mengundang kita untuk melayani Dia dengan lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh.
memberikan contoh buat setiap kita. Seperti apa pelayanan itu? Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita mau katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Rekan-rekan yang terkasih, selamat pagi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Melayani-Mu ya Tuhan lebih sungguh, itu adalah kerinduan di dalam hati kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat terus melayani-Mu dalam setiap segi kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, dan mampukanlah kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada hari ini menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan yang terkasih, adakah yang sudah kenal atau sudah mengetahui sosok berikut ini? Beliau adalah Dr. Lee Darmawan, seorang ahli kesehatan, dokter ahli bedah Indonesia. Dr. Lee ini mendapatkan julukan dokter gila dari rekan-rekannya. Mengapa? Karena di tahun 2009, setelah ia berkeliling di sejumlah wilayah timur Indonesia untuk mengobati pasien, untuk mengoperasi pasien, sejumlah pasien, tercetuslah sebuah ide untuk mendirikan rumah sakit apung. Jadi rumah sakit apung ini adalah rumah sakit tapi di dalam kapal. Rumah sakit apung ini berlayar
ke daerah-daerah pelosok di Indonesia, daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Pelayanan medis yang dilakukan itu diberikan secara cuma-cuma. Dr. Lee Darmawan, sosok seseorang yang sudah menyandang gelar dokter spesialis bedah. Seharusnya kalau kita berpikir teman-teman, dia bisa hidup dengan berkecukupan, bisa hidup dengan nyaman, tenang, dan dipenuhi dengan berbagai fasilitas. Namun ternyata justru dia terpanggil untuk mengabdikan dirinya melayani masyarakat. Sosok yang penuh dengan kemurahan hati dan mau berkorban demi sesama yang membutuhkan. Rekan-rekan yang terkasih, dalam bacaan kita pada hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ini juga memperlihatkan nilai-nilai kemurahan hati dan pengorbanan. Siapakah yang dimaksud oleh Paulus memiliki kemurahan hati dan pengorbanan? Yakni ialah Allah. Sampai saat ini kita merasakan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, tetapi dengan kemurahannya ia mau merendahkan dirinya, mau hadir di tengah-tengah umat manusia, bahkan sampai mengorbankan dirinya mati demi umat manusia, menebus dosa manusia secara cuma-cuma. Semua karena kemurahan Allah. Oleh karena itu rekan-rekan, Rasul Paulus di dalam suratnya, di dalam Roma 12 ayat 1, dia memulai nasihatnya dengan sebuah kalimat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kalimat ini menjadi kalimat awal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Demi kemurahan Allah. Mengapa? Karena nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini, titik pijaknya atau titik berangkatnya ialah mengingat kemurahan Allah. Allah yang berkenosis, mengambil rupa seorang hamba, mau menjadi manusia, bahkan sampai rela mati demi umat manusia. Lalu Paulus melanjutkan, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu. Setelah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma mengenai kemurahan Allah, maka Rasul Paulus ini memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Nasihat kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu adalah paraklein, yang artinya memohon, mendorong. Jadi ada daya dorong supaya jemaat di Roma ini mau menaati, mau mengikuti apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus ini. Atau teman-teman kalau dengan kata lain, ini meminta dengan mendesak. Dan nasihat ini tidak hanya berlaku bagi jemaat di Roma pada kala itu, tapi juga berlaku bagi kita semua, bagi saya, bagi teman-teman, untuk bersama-sama kita menaati apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus ini. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Teman-teman, kalau kita lihat konteks kehidupan masa lalu pada kala itu, biasanya kalau memberi persembahan itu melalui korban bakaran. Namun kita ingat di kalimat di awal yang disampaikan Rasul Paulus, karena kemurahan Allah, Allah melalui putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati mengorbankan dirinya bagi kita, maka sekarang gak lagi mempersembahkan korban bakaran. Namun apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan adalah tubuh kita, diri kita sendiri. Mempersembahkan tubuh, kalau dalam bahasa Yunaninya ialah paristanai. Maksudnya adalah persembahkan apapun yang ada di dalam diri kita.
Pemikiran kita, pemahaman kita, kemampuan kita, talenta kita, itu kita persembahkan kepada Allah. Penyerahan total kepada Allah. Bagaimana diri kita, aspek dalam hidup kita, ini kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Mempersembahkan, Rasul Paulus melanjutkan kembali di dalam nasihatnya, mempersembahkan tubuhmu itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, rekan-rekan, kalau kita lihat dalam akar katanya, itu adalah logike latreia. Dalam kata logike latreia terdapat makna pengabdian. Ingat ya teman-teman, ibadah sejati pengabdian. Karena itu di dalam ibadah sejati ini kita bersama-sama, saya dan juga teman-teman semuanya, kita dipanggil untuk mengabdikan diri kita, mempersembahkan diri kita. Seluruh aspek kehidupan kita ini kita tunjukkan untuk mengabdi kepada Allah. Mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Di ayat yang kedua Rasul Paulus, rekan-rekan, melanjutkan nasihatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksud di sini adalah, maksud dalam kalimat ini bukan berarti ya teman-teman kita harus membenci dunia di mana kita saat ini tinggal. Toh kita saat ini masih hidup di dunia. Bukan berarti kita harus membenci dunia yang saat ini kita pijaki. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah jangan menjadi serupa dengan hal-hal duniawi yang kemudian menjauhkan kita dari Tuhan. Itu maksudnya. Dunia yang dimaksud di sini adalah dunia yang dikuasai oleh dosa. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari berubah. Ubah pikiran kita, ubah perilaku kita, supaya kita dapat membedakan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang berkenan di hadapan Allah, dan kita bisa menjauhi apa yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Rekan-rekan muda yang terkasih, tentu kita semua tidak asing lagi dengan kata liturgi. Sering ya kita mendengar kata liturgi. Ibadah dan juga liturgi ini memiliki makna yang sama. Kalau liturgi dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata laos dan juga ergon. Laos yang artinya umat, masyarakat, bangsa. Sedangkan ergon itu artinya kerja, pelayanan, pengabdian. Sedangkan ibadah, kalau kita tadi ingat di awal, itu adalah logike latreia yang artinya pengabdian, persembahan, pelayanan. Jadi memiliki makna yang sama antara liturgi dan juga ibadah. Nah dari sini rekan-rekan yang terkasih, kita memahami bahwa ibadah itu adalah sebuah pelayanan umat dan pengabdian masyarakat, baik dalam kehidupan beribadah secara komunal atau juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah mempersembahkan hidup kita sebagai pengabdian kepada Allah. Ibadah itu dikenal juga ada selebrasi dan aksi. Selebrasi adalah ketika kita beribadah, kita perayaan, kita datang ke gereja, kita merayakan bersama-sama, bersekutu. Atau saat ini ketika teman-teman semuanya beribadah secara online, itu selebrasi. Tapi tak sebatas selebrasi ternyata teman-teman, ada juga aksi. Jadi ibadah itu selebrasi dan aksi. Aksinya adalah ketika kita keluar dari ruang ibadah, ketika kita selesai ibadah online, kita harus beraksi di dalam kehidupan kita. Jadi ibadah itu tidak sebatas
kita berada di dalam gedung gereja. Atau ibadah ketika kita saat ini beribadah mengikuti ibadah online. Di luar gereja pun kita sedang beribadah, aksi dan selebrasi. Kita bersama-sama rekan-rekan dipanggil keluar. Eklesia, kita dipanggil keluar. Gereja itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Nah kalau gitu kita memahami bahwa kita ini adalah gereja. Kita dipanggil keluar, kita adalah gereja. Gereja kalau dalam bahasa Inggrisnya apa rekan-rekan? Church. Nah ini ya di dalam bahasa Inggrisnya. Church it's not complete without you. Tanpa kamu. Coba kalau misalkan church itu nggak ada huruf U-nya, apa dibacanya? Nggak ada maknanya. Gereja. Gereja tanpa huruf A itu tidak mungkin menjadi gereja. Dibacanya apa? Gerage. Apa gerage? Nggak ada artinya ya, gerage. Tetapi ketika kita menambahkan A yang saya maknai sebagai Anda, maka gereja memiliki arti yang sesungguhnya. Kita adalah gereja, rekan-rekan. Kita diutus untuk mengabdi dan melayani di dalam setiap segi kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, itu ada yang namanya ordo pengutusan. Ada pengutusan ya, kalau kita di ibadah biasanya itu di akhir. Itu ada pengutusan. Kenapa ada ordo pengutusan? Kita diutus untuk keluar, melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi teman-teman, ibadah tak sebatas kita hanya berada di gedung gereja atau kita mengikuti ibadah online. Tetapi di luar gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipanggil untuk melanjutkan ibadah kita. Rekan-rekan muda yang terkasih, kita bersama dipanggil untuk mengabdi, mempersembahkan hidup kita bagi Allah dan sesama. Dengan segala yang kita miliki, apapun yang kita bisa. Bagi saat ini, teman-teman yang sedang bersekolah, teman-teman yang saat ini sedang kuliah, belajarlah dengan baik, sekolahlah, kuliahlah dan sekolahlah dengan baik. Itu adalah ibadah kita. Belajar dengan totalitas, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan bagi kita yang sudah bekerja saat ini, maka bekerjalah dengan totalitas, berikan yang terbaik. Itu adalah ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan dan juga pengabdian kita kepada masyarakat sekitar kita, sesama kita. Layanilah orang-orang di sekitar lingkungan kerja teman-teman itu dengan baik. Jadi garam dan kita membagikan terang Kristus di tengah lingkungan pekerjaan kita. Tunaikan pekerjaan dengan baik, jujur dan juga benar. Bagi kita saat ini yang rindu melayani Tuhan di dalam kegiatan gereja, atau bagi kita yang saat ini menjadi pengurus di gereja, kita terlibat di dalam kepanitiaan, maka lakukanlah yang terbaik. Itu adalah ibadah kita. Pengabdian kita kepada Tuhan dan pengabdian kita kepada jemaatnya. Talenta yang sudah Tuhan anugerahkan, kembangkanlah. Ada yang mungkin memiliki talenta bermain musik, menari, menjadi liturgos, menyusun konsep acara, atau ada yang juga berbakat di bidang IT, mulmed, sound system, yang di dalam masa pandemi ini lagi berkutat secara keras banget gitu ya bidang IT saat ini. Atau talenta-talenta kita lainnya. Maka kembangkanlah teman-teman. Itu ibadah kita mengabdi kepada Tuhan dan kita juga menjadi berkat kepada sesama kita. Ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup kita, pengabdian kita bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Pakailah setiap kesempatan melayani yang Tuhan berikan bagi kita dengan totalitas. Karena kita sedang beribadah. Karena kita sedang mengabdi kepada Tuhan.
apalagi yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selain hidup kita, selain diri kita. Persembahkanlah hidup kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Sebagai penutup di dalam renungan pada hari ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama kita menghayati lirik dari lagu Ku Persembahkan Hidupku. Dan kita mau bersama-sama menyanyikannya. Semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka duka, semua ku serahkan. Yang telah yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua kurahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari rekan-rekan, kita mengabdi dan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan dan sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, ajarlah kepada kami untuk mau mengabdi dan juga mempersembahkan hidup kami, talenta kami, kemampuan kami, dan apapun yang kami miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk dapat melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kami, mempersembahkan hidup dan diri kami sebagai pengabdian kepadamu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami GKI Gading Serpong di dalam melakukan setiap pelayanan, kiranya setiap pelayanan dapat berjalan dengan baik. Perlengkapilah ya Tuhan setiap pelayanan agar dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GKI Gading Serpong ini. Kami juga mau berdoa bagi youth ministry. Perlengkapilah kami semua ya Tuhan di dalam setiap pelayanan agar kiranya setiap pelayanan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi jemaat youth, teens, dan juga dewasa muda. Berkati youth, teens, dan juga dewasa muda ya Tuhan di dalam sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan, dan juga di dalam hubungan rumah tangga. Berikanlah kepada kami semua hikmat untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan yang kiranya selalu menolong kami di dalam setiap aktivitas yang kami kerjakan. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, bagi kami yang sekolah, kuliah, bekerja, dapat kami lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Karena itu adalah ibadah di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka para pemerintah hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin, untuk dapat mengambil setiap keputusan bagi keberlangsungan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga memberkati distribusi vaksin yang dilakukan agar pendistribusian ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuhnya karena terkena COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberikan kepulihan, dan berkatilah setiap proses pemulihan dari saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, di dalam bulan Januari ini ada beberapa kabar duka yang menyelimuti bangsa kami. Kami mau berdoa, membawa doa kami bagi bangsa kami. Kami mau berdoa bagi keluarga korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya. Bapa yang baik, berikanlah kekuatan dan juga penghiburan yang sejati dari Tuhan. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan juga dapat menerimanya dengan ikhlas. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk korban bencana alam di Mamuju dan Majene. Kami berdoa ya Tuhan untuk korban yang masih terhimpit di dalam reruntuhan karena gempa. Kiranya ya Tuhan semoga cepat datang alat berat untuk dapat mengevakuasi para korban. Kami berdoa bagi setiap korban yang saat ini harus mengungsi. Berikanlah kepada mereka ketabahan, berikanlah kepada mereka penghiburan ya Tuhan. Biarlah di dalam keadaan yang saat ini terhimpit, mereka masih dapat merasakan damai sejahtera dan penyertaan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi relawan dan juga tim medis agar dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, dapat mengevakuasi semua korban dengan cepat. Berikanlah hikmat ya Tuhan untuk menemukan para korban, untuk
menangani mereka juga yang saat ini membutuhkan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Tuhan kiranya memberkati mereka. Juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, Tuhan yang Maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Kiranya Tuhan jangan jauh dari kami, sendengkanlah telingamu atas seru permohonan dan setiap pergumulan kami ini. Kami percaya ya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan bisa melalui setiap perkara di dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu dan mempersembahkan hidup kami untuk mengabdi bagi Engkau dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian tabur waktu pagi. Persembahan dapat diberikan oleh bank transfer atau scan QR saudara. Tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Ketika nuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diberi sang surya di barat awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk tubuhnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita. Kita menundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kalau kami ada seperti kami ada saat ini, kami mau mengakui Tuhan, itu semua hanya karena anugerah dan karunia Tuhan saja. Demikian pula kalau pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami, yang semua datangnya adalah dari Tuhan saja. Kami mau mengakui Tuhan, Engkau yang memberikan hati pada kami untuk memberikannya ini. Biarlah ini semua Engkau sucikan, Engkau pakai Tuhan untuk menjangkau jemaat-jemaat-Mu. Mereka yang berkekurangan, Tuhan boleh gunakan semua ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap orang yang mengelolanya, takut akan Tuhan Kau berikan dalam hatinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, ibadah sejati persembahkan hidup kita. Setiap kita di sini diundang untuk menjadi pekerja Kristus yang mulia, menjadi pelayan Dia. Di akhir ibadah ini teman-teman, kita akan angkat satu pujian. Kerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, Yesus
Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan punyani dari awal. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan punyani dari awal. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja, lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia raja segala raja. Lalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Lalala, aku dipakai olehnya. Lalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Rekan-rekan yang terkasih, kini mari kita pergi di dalam kehidupan kita dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya.